Kembali lagi di channel Giptul Studio. Kali ini saya akan membuat eh, gambar ya yang terkoneksi dengan bukan membuat gambar tapi kita akan melakukan file upload yaitu berupa gambar yang dimana nanti gambarnya akan masuk dengan bantuan Laravel Speti Media Library. Nah, di video kali ini saya akan melanjutkan video sebelumnya yang kita menggunakan Laravel Filament yang ada input post ya. Nah, di sini kan ada post ya. Post di sini kan kita belum menggunakan Speti Media Library untuk penyimpanannya. Nah, nanti video kali ini kita akan membuatnya dengan menggunakan Speti Media Library. Nah, kita bisa buka di halaman filamennya. Kita cari di form builder-nya ya, kita pilih file upload. Nah, nanti di sini ada ini. Filament also support Speti Media Library. Nah, kita bisa ke sini, ke plugin documentation-nya. Ya, plugin-nya ya. Filament plus Speti. Nah, di sini membantu kita untuk manage ini, conversion dan responsive image generation. Nah, di sini banyak cara penginstalannya, cara penggunaannya. Nah, yang pertama kita copy paste dulu untuk instalasinya. Ini kita pakai yang Laravel sebelumnya, nanti bisa ditonton di video sebelumnya. Nah, ini kita tunggu sampai dia terinstall. Nanti kalau sudah terinstall, baru kita jalankan ini lagi. Kita tunggu sampai proses selesai. Ya, jadi di sini dia akan mendownload ya Speti Laravel Media Library. Jadi Laravel kita sudah support untuk Laravel Speti Media Library. Nah, ini sudah selesai ya. Jika sudah selesai, kita copy paste, terus kita install lagi. Nah, kalau sudah, baru kita jalankan PHP Artisan Migrate. PHP Artisan Migrate. Nah, nanti dia akan membuat media tabel ya. Nah, kalau kita cek di database kita, nah nanti di sini ada media. Nah, ini tempat nanti penyimpanan gambarnya ya. Nah, sekarang kita lihat. Nah, cara penggunaannya nih sama seperti kita menggunakan original file upload. Nah, original file upload kan contohnya seperti ini ya. Nih, file upload make attachment. Nah, sekarang ini kita ganti. Kita copy paste, kita masukkan. Nah, di sini tadi kan ya, ini kan kita pakai file upload make. Nah, ini kita ganti dengan Speti Media Library. Nah, ini library-nya kita import terlebih dahulu. Oke.
Nah, kita juga bisa menggunakan collection ya. Ini collection. Kita kasih collection, berarti collectionnya di sini kita kasih namanya image post. Nah, nanti pemanggilannya, di tabel kita cek di sini ya. Nah, pemanggilannya berarti seperti ini. Seperti media library image column. Nah, kalau ada avatarnya, kalau ada collectionnya, maka kita panggil menggunakan collection. Nah, ini image column-nya tinggal kita ganti. Terus di sini kita kasih collection post. Sudah. Sekarang kita cek di sini. Oh, ada error ya. Nah, kita buka di library-nya, library Speti ya. Coba di sini, kita cek di sini aja. Nah, kita masuk ke website resminya. Nah, ini terjadi error karena di modelnya belum ada relasinya. Jadi kita connect-kan terlebih dahulu di library-nya. Kita taruh di model ya, kita model post. Nah, ini preparing your model. Nah, ini kita perlu masukkan ini ya. Implement hash media. Ini kan di sini. Model implement hash media. Nah, selanjutnya kita pakai ini, kita panggil use-nya. Nah, kemudian ini kita bisa taruh nah, jadi nanti gambar yang kita panggil ya, preview, nanti dia akan fit kontennya menjadi 300 kali 300. Nah, di sini kita bisa lihat library-nya ya. Nah, ini cara pemanggilannya untuk menggunakan media library, Speti media library. Nah, sekarang ini sudah muncul. Cuma gambarnya nggak muncul ya di sini ya, karena dia tidak tersimpan menggunakan Speti Media Library. Nah, sekarang kita edit. Kita coba edit.
terus kita image, kita cari gambar, ini aja ya. Oke, kita save. Nah, sekarang gambarnya sudah muncul. Nah, kita cek di database-nya. Nah, ada informasinya kan sudah. Collection name-nya tadi post ya kita bikinnya. Terus nama filenya ini kita bikin random aja, bawaan dari media library-nya. Nah, ini nama original name-nya. Nah, ini diambil dari post. Model ID-nya di sini 2. Nah, kita cek yang di post. Nah, ini kan ID-nya 2. Nah, ini nama image-nya masih tersimpan. Nah, contoh terus kita bikin new post baru lagi ya. Oke, misalnya kita cari berita dari Kompas deh. Kompas.com ya. Tapi kita ambil contoh aja. Oh, ini yang lagi rame. Kita ambil sebagai contoh aja ya. Nah, ini kita copy paste, kita taruh sini. Kategorinya politik. Terus postnya isinya adalah, nah kita ambil sebagian aja beritanya. Kita create. Oh, nah karena kita menggunakan Speti Media Library ya, jadi sebenarnya kolom image ini itu tidak diperlukan lagi karena gambar yang kita buat sudah tersimpan di media. Nah sekarang jadi image ini nggak perlu kita pakai. Nah kita cek di, berarti ada perubahan ya, perubahan di migration-nya. Nah ini kita cek yang tabel kemarin ya. Nah ini string image, ini kita hapus saja. Nanti di sini kita refresh ya. PHP artisan migrate fresh. Berarti nanti semuanya ini akan di reset. Nah, akan dibikin ulang. Nah, karena ini bikin ulang, maka data semua yang sudah tersimpan di database akan hilang, termasuk juga user. Nah, ini kita nggak bisa nih login. Nah, maka kita bikin user lagi.
Documentation-nya. Nah, ini kita jalankan lagi seperti di awal ya. Untuk bikin user, passwordnya kita isi. Oke, user sudah berhasil. Sekarang kita login. Nah, kita isi lagi ya kategorinya ya. Kategorinya umum. Terus di sini politik. Nah, kemudian di postnya kita isi lagi. Nah, ini image-nya. Nah, kita copy paste lagi tulisannya. Kita pilih kategorinya politik, kemudian judulnya kita isi lagi ya. Kita script, nah sudah tersimpan. Nah, kita cek di post tadi, nah kan sudah nggak ada image di sini kan. Tapi kenapa kok image-nya bisa muncul padahal di di tabel post itu tidak ada kolom image. Nah, karena kita sudah menggunakan Speti Media Library, jadi semua image yang kita pakai itu akan tersimpan di tabel media. Nah, inilah enaknya kalau kita menggunakan Speti Media Library. Selanjutnya, nah gambar yang sudah kita masukkan ini, yang kita sudah masukkan dalam post nih ya, ada judul, kategori, post, dan juga image. Kita tampilkan di dalam page-nya Laravel. Nah, sekarang kita bikin page untuk postnya ya. Berarti kita bikin di sini di view kita bikin post.blade.php. Nah, isinya nanti saya ambil dari ini album yang dari Bootstrap. Nah, kita ambil dari sini. Nah, ini kita taruh. Ini kita copy paste saja. Nah, setelah itu kita bikinkan controllernya ya. PHP Artisan Make Controller Post Controller. Nah, ini controllernya untuk memanggil page post tadi ya. Nah, ini kita bikin public function index. Nah, di sini kita bikin modelnya. Kita panggil post. Di sini kita pakai all. Nah, kemudian kita return view kelasnya ya, kelas post ini. Terus kemudian untuk pemanggilan datanya. Nah, ini kita retrieve data di sini. Nah, selanjutnya kita panggil di root-nya ya. Kita bikinkan root-nya supaya bisa get root get. Nah, nama URL-nya kita kasih
post. Terus di sini kita panggil post controller. Terus nama metodenya index. Nah, ini kita import library-nya ya. Import kelasnya di mana posisinya berada. Nah, sekarang kita coba cek. Nah, ini kita panggil localhost 8000 post. Nah, gambarnya ternyata di sini posisinya tidak beraturan ya. Sekarang kita cek. Berarti ada di sini ini kita cek dulu. Ternyata di sini ada aset yang perlu diimport. Nah, kita cek di filenya ini ada aset kok. Oh, ini folder aset. Folder aset ini kita copy ke public di Laravel. Nih ya. Coba kita paste. Oh, nggak bisa. Ntar, berarti coba kita tarik aja. Ini aset kita taruh di sini. Nah. Oke, tampilan sudah rapi. Nah, selanjutnya kita hapus yang tidak perlu. Di sini post thumbnail ya. Berarti ya yang ini. Nah, ini kita harus perhatikan ya, ini kan ada row-nya ya. Nah, di sini dia ada 9 kolom berarti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, kan ada 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nanti ini akan berdasarkan banyaknya gambar atau banyaknya post. Nah, karena kita mau menampilkan datanya dari database, maka kita nggak butuh ini. Ini kita hapus, kita hanya butuh satu saja. Nah, di sini kita bisa masukkan pemanggilannya ya. Kita for each $post. Nah, $post dari mana? Nah, ini $post yang ini ya. $post as post. Nah, ini kita $value. Nah, ini kita taruh di dalamnya for each. Ini saya rapikan dulu. Nah, ini kan teksnya ya. This is a wider cut. Nih, this is a wider cut. Nah, kita tampilkan di sini $value post. Nah, kita cek. Nah, ini muncul sudah untuk tulisannya ya. Nah, sekarang kita mau menampilkan gambar. Nah, gambar ini kan dia diambil dari Speti Media Library. Jadi kita harus bikin if ya, karena gambar ya. Jadi kalau gambarnya ada, nanti muncul. Kalau tidak ada, maka yang muncul adalah seperti ini. Nah, berarti di sini ini bisa kita kasih if nah, $value kita cek ya dia hash media. Nah, hash medianya ini apa?
Collection-nya, tadi kan kita sudah bikin collection-nya gambar ya. Collection-nya kan kita kasih nama post. Nah, jadi kita panggil collection-nya, dia akan ngecek gambar yang ada di collection post. Nah, jika ada, kita panggil image source src. Nah, di sini $value get first. Nah, ini kita bisa lihat di sini ya. Dari speti-nya ya, di dokumennya ya. Nah, kita panggil ini dia menggunakan get first media URL. Nah, isinya adalah post. Nah, ini kita bisa kasih kelasnya. Kelasnya kita samakan kayak SVG ya. Nih, kita ambil. Width-nya juga sama ya, kita ambil aja semuanya ya. Nih, width height-nya sama. Kemudian nah, kita kasih di sini alt thumbnail. Nah, jika tidak ada, ini kita kasih else ya. Nah, else nanti di sini and if. Nah, jadi ketika dia ngecek hash media, nah fungsi hash media di sini, coba kalau kita cek di sini ya ini. Kita cari dulu hash media. Nah, jadi dia akan ngecek hash medianya ada apa enggak. Kemudian jika ada, maka dia akan menampilkan menggunakan get first media URL. Nah, di sini kita panggil collection-nya ya. Tadi kan di post resource. Nah, ini kan kita bikin collection. Nah, sekarang kita cek. Mana post blade. Nah, ini sudah ada. Ini kan tadi sudah terpanggil ya. Nah, sekarang kita cek, Nah, gambarnya sudah muncul. Nah, jadi kalau kita menggunakan Laravel filament untuk pemanggilannya dan penyimpanannya, itu sudah ada
library-nya, sudah ada dokumennya, jadi kita tinggal mudah untuk menggunakannya ya. Nah, ini untuk penyimpanannya, ini untuk pemanggilannya di filamen. Kemudian kalau kita mau menampilkan di halaman page kita seperti ini, nah cara pemanggilannya itu seperti ini. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Mungkin cukup dulu video tutorial yang sudah saya jelaskan atau saya sudah tampilkan. Semoga video kali ini bermanfaat untuk teman-teman yang ingin belajar menggunakan Speti Media Library. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu video-video Gipcul Studio selanjutnya.